Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini, hingga detik ini kita masih sehat walafiat. Kita masih hidup di dunia ini. Kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Kemudian Bapak Ibu, kita memperbanyak syukur agar Allah selalu menambahkan nikmat-Nya untuk kita. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka akan aku beri azab yang sangat pedih, kata Allah. Kemudian Bapak Ibu, di Jumat pagi yang penuh berkah ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allah dan para malaikatnya juga bersalawat untuk Nabi kita. Kata Nabi kita, barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka akan aku balas 10 kali. Begitu banyak keutamaan-keutamaan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara memperbanyak amal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan kita jauhi larangan-larangan Allah. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertambah dan berkurangnya iman itu adalah bagian dari sunnatullah, pasti akan terjadi atas kita semua, atas makhluk-makhluknya, yaitu manusia. Nikmat nafsu dan akal, itulah yang menjadi pembeda antara kita sebagai manusia dan makhluk lainnya. Dan itu merupakan menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang berkurang itu populer disebut dengan sebutan futur. Futur, huruf fa, ta dan ro, futur. Futur dipahami dengan arti kemalasan. Suko menunda amal soleh, tidak bergairah, tidak ada semangatnya di dalam beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, tidak bersemangatnya. Itulah yang disebut jo futur. Khususnya Bapak Ibu, yaitu ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam. Futur ini biasa dialami oleh siapapun. Pasti semua orang mengalaminya. Tetapi bayangkan jika awak menuriannya,
futur terus menerus, maka kita bayangkan iman kita tidak akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita tidak akan diperbarui, dan iman kita, ketaatan kita kepada Allah tidak akan meningkat. Kemudian kita bisa terjerumus kepada level futur yang paling rendah, bahkan bisa jatuh kepada kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Mari Bapak Ibu kita renungkan sejenak. Ketika futur melanda, rasanya itu memang untuk melaksanakan kewajiban saja sangat berat. Konon lagi hal-hal yang sunnah, yang wajib saja barek, apalagi yang sunnah. Sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, itu dia akan malas. Bahkan untuk zikir saja tidak berbiaya, jomuncuang jenya, itu akan malas juga. Banyak orang, Bapak Ibu, kita caliak dulunya rajin ke musaji, tapi sekarang tidak nampak lagi. Kemudian banyak juga orang dulu rajin duduk di majelis seperti itu, majelis ilmu, tapi kini tabang je nyoleh, damuahnya mandangan. Kemudian bahkan ada orang yang dulunya sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, kini tidak pernah lainnya sholat 5 waktu. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Dan itu adalah level futur yang paling rendah, yaitu tinggalkan kewajibannya, diantaranya sholat 5 waktu. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kita tidak boleh membiarkan hal ini terus-menerus terjadi. Saat-saat seperti inilah Bapak Ibu, godaan syaitan yang sangat mengancam keutuhan iman kita bisa datang dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan, dari atas dan bawah. Itu godaan syaitan semuanya akan datang dari berbagai arah. Kita jangan hanya menunggu hidayah Bapak Ibu, tapi kita jemputlah hidayah tersebut. Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala pernah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Niscaya maka mintalah petunjuk kepadaku, kata Allah. Niscaya pasti aku akan memberimu petunjuk. Iko bisa kita cek di hadis riwayat Muslim nomor 2577. Jalurnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu, kita belajar dari orang-orang terdahulu, orang-orang salaf namanya terdahulu. Sebagian besar dari mereka ketika tidak ada niat, tidak ada tekad dan ikhtiar untuk menggapainya, maka hidayah itu pun tak kunjung datang hingga ajal menjemput, hingga malaikat maut menjemput. Meskipun orang-orang di sekitarnya telah berupaya keras semaksimal mungkin untuk mengarahkan mereka kepada keimanan yang kokoh, yang kuat, dan mengajak mereka dengan susah payah untuk bangkit dari kefuturan mereka. Namun ketika individu tersebut pada dasarnya tidak memiliki niat, tidak memiliki tekad dan ikhtiar untuk kembali meniti jalan Allah, jalan ilahi, tentu hidayah itu tambah semakin sulit untuk didapat. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, lihatlah betapa dekatnya hubungan antara anak dan ayah. Seperti kita lihat anak Nabi Adam, Habil, kemudian Kan'an bin Nuh, anaknya Nabi Nuh, kemudian Ibrahim dan ayahnya Azar.
atau antara suami dan istri, seperti halnya kita lihat istri Nabi Lut alaihi salam, serta kedekatan antara seorang keponakan dan paman seperti Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Begitu dekatnya mereka dengan para rasul-rasul Allah, rasul-rasul yang mulia, utusan-utusan Allah. Tetapi orang-orang yang dekat dengan rasul tersebut pun tidak mendapatkan hidayah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun inyo ndak punya kuasa terhadap pamannya Abu Thalib yang sangat dicintainya. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, sungguh engkau yaitu Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi Allah tu tahu mau orang-orang yang amuahnya menerima petunjuk. Ini bisa kita cek di surah Al-Qasas ayat 56. Di zaman ini Bapak Ibu, tak jarang pula kita jumpai orang yang dulunya dikenal dengan solehnya, dengan taatnya, tapi tidak disangka-sangka dia pun berubah dan justru menjadi terbiasa melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Bapak Ibu saudaraku, sungguh kita tidak tahu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita di atas langit sana, di Lauh Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasul, demi Allah, demi zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk jannah, penduduk surga, sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta sepanjang gua saketek lain yang akan masuk surga. Namun dia didahului oleh Alkitab, catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, laka matinya beramalnya dengan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalamnya, masuk ke dalam neraka. Dan sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka juga tinggal satu hasta, namun dia didahului oleh catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah, penduduk surga, maka dia masuk ke dalamnya, dia masuk ke dalam surga. Ini bisa kita cek di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2137, jalurnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini saudaraku sekalian semakin meyakinkan kita bahwa tidak ada seorang hamba pun yang tahu dan bisa menjamin akhir amalannya dan tempatnya di akhirat nanti. Maka renungkanlah Bapak Ibu saudaraku, orang yang mulanya terbiasa beramal soleh, bisa jadi di akhir hidupnya justru dia kembali bermaksiat kepada Allah yang akan mengantarkannya ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang terbiasa dia dengan pelanggaran Allah, biasanya tidak ada merasa bersalah, dan yang pasti kembalinya seseorang kepada kemaksiatan dari ketaatan itu bermula pada futur tadi yang inyo remehkan, kan itunya, kan sunnahnya, itu meremehkan namanya. Kemudian lama-lama menjadi kekufuran. Oleh karenanya Bapak Ibu saudaraku sekalian, yang harus kita yakini
bahwa seseorang akan dimudahkan dengan amalannya. Acok-acok aja beramal soleh itu akan Allah mudahkan awak menuju petunjuknya, dan petunjuknya itu akan menunjuki kita ke surganya. Maka kita biasakan beramal soleh tatkala iman awak turun, tatkala maleh tu taraso. Kita mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan kita berikhtiar, berusaha keras semaksimal mungkin untuk mempertahankan ketaatan kita, dan kita menjauhi kemaksiatan semampu kita. Istiqomah itu berat Bapak Ibu Saudaraku. Yang ringan itu namanya istirahat. Teruslah kita berlari, teruslah kita berjalan, teruslah kita merangkak, karena setiap usaha kita Allah selalu melihatnya. Kita bukan ingin menjadi lebih baik dari orang lain, tapi kita hanya ingin lebih baik dari diri kita yang dulu. Hijrah itu, taubat itu tidak mudah, karena hadiahnya surga. Tetap melangkah, jangan kita menyerah, apalagi berbalik arah. Datangnya kematian Bapak Ibu itu tidak menunggu kita istiqomah, namun istiqomahlah sambil menunggu datangnya kematian. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.